Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alim wa ta'alim wa tadhakkur tazkir an-nafa wal intifa' ya rifadan istifadan hasanatan masuk bi kitabillah sunnat rasul amal bihi ma taghammarat ashabih dengan begitu khatim mandal maut syafina rasulillah wa zuriyati al-ajmain ya awliya ulama wa syuhada wa salih wa syaikhudin wa jannah barakatihim asrarihim anwarihim wa birjini dunya al-akhirah dunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam أذكار الفاتحة إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Isaful Ahlil Iman tentang wadhaif Ramadan, tugas-tugas daripada bulan Ramadan, yang mana terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan dari ayat-ayat siam dan juga masuk pada hadis-hadis yang menegaskan tentang kewajiban puasa Ramadan, di antaranya hadis tentang rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul SAW bersabda, dibangun Islam itu atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, hajjul baiti, yang haji ke Baitullah, dan juga shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemarin kita jelaskan tentang masalah iqamus shalah. Maksudnya di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tentang keutamaan daripada salat tersebut, yang tanya di dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka itu dari segala perbuatan kelalaian mu'ridun, berpaling, memalingkan diri dari segala kelalaian. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka mengerjakan daripada zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang
mereka li furujihim hafizun, untuk kepada kemaluan mereka, mereka menjaga kehormatan diri, kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali atas orang-orang yang, kecuali atas pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki, hamba sahaya. Fa innahu ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela karena perbuatan itu, karena itu ada yang sesuatu yang halal dengan pasangan mereka. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, maka siapa yang mencari jalan selain itu, ini daripada pelampiasan syahwat selain dari yang dihalalkan, fa ulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang mereka itu terhadap amanat dan janji mereka, mereka menjaga. Walladzina ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka atas sholat-sholat mereka, mereka menjaga. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewariskan, menjadi pewaris. Alladzina yarithuna firdausa, itu orang-orang yang mewariskan surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan di sini Allah SWT menggantungkan keberuntungan dunia akhirat. Yang paling pertama adalah kepada orang-orang yang sholatnya khusyuk, dan itu ditutup, dibuka dengan sholat, sifat-sifat itu juga ditutup dengan sholat. Walladzina hum, dibuka dengan alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang-orang yang dalam sholat mereka khusyuk. Ditutup dengan sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, itu orang-orang yang menjaga sholat mereka. Ini sifat-sifat yang tadi, menjaga kemaluannya, menjaga daripada dari perbuatan yang, ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, menjaga dirinya dari, menjaga amanatnya dan sebagainya. Maka itu semua adalah sifat-sifat yang juga timbul dari orang-orang yang menjaga daripada sholat. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, innal insana khuliqa halu'an, sesungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan halu'an, serba salah, dalam keadaan penuh dengan keluh kesah. Idza masya'u syarru jazu'an, ketika menimpa akan manusia tadi apa keburukan, maka dia mengeluh. Wa idza massahu khairu manu'a, dan apabila dia manusia tadi ditimpa kebaikan, mereka manusia itu pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi dikecualikan dari sifat-sifat buruk itu adalah orang yang sholat. Artinya efek daripada sholat itu akan tampak pada perilaku orang-orang tersebut. Alladzina hum ala sholatihim daimun, orang yang sholat itu yang dimaksud adalah orang yang ala sholatihim daimun, orang yang atas sholat mereka, mereka langgeng sholatnya, baik ketika sholat maupun di luar sholat, tetap dalam keadaan sholat, seolah-olah seperti dalam sholat. Sholat yang langgeng, sholat daim. Ini yang dikenal oleh para sufi itu sholat daim. Tapi oleh aliran-aliran yang melenceng, itu di sholat daim itu dianggap eling itu. Buku eling, itu sholat daim katanya. Sholat daim itu sholat yang langgeng. Ngapain kamu sholat gitu, itu belum, kamu berarti belum mencapai makom. Makom Sontoloyo. Ada, kalau memang orang boleh ninggalkan sholat, lah Kanjeng Nabi itu bagaimana? Sudah Allah bilang liyaghfira lakallahu ma taqaddama inda mika ma ta'akhir, sudah diampuni dosamu ya Muhammad yang terdahulu dan kemudian, tapi beliau tetap bagaimana? Sholat sampai kakinya bengkak, sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang boleh peraih sholat, lah Kanjeng Nabi yang lebih dulu dikasih peraih untuk sholat. Beliau itu orang yang paling cintai oleh Allah, yang paling gak ada kedudukan. Bahkan para nabi, para malaikat, tidak ada yang mengungguli kedudukan beliau SAW.
Habis itu beliau sampai kakinya bengkak, sampai Siti Aisyah kasihan dan mengatakan, "Oh ya, jangan demikian ya Rasulullah. Afal uhibbun akuna abdan syakura, tidakkah aku syukur? Tidakkah aku senang kalau aku ini dibilang oleh Allah hamba yang bersyukur?" Makin diberi oleh Allah, makin beliau hebat ibadahnya. Ya. Itu orang yang sholat di sini adalah alladzina hum ala sholatim daimun. Orang yang sholatnya daim. Sholat daim itu sholat yang langgeng, artinya kondisi hati batinnya itu sama. Ketika sholat, di luar sholat, dia selalu dalam keadaan bersambung dari khusyuk, bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastasnahumullah. Maka Allah mengecualikan mereka, mengecualikan orang yang sholat ini. Min nau'il insanil makhluk alal halak. Mengecualikan dari apa? Mengecualikan dari manusia yang dicipta dalam keadaan keluh kesah tadi. Jadi manusia itu memang dasarnya sudah dicipta itu serba salah. Dikasih kesulitan ngersulo, mengeluh, dikasih kebaikan pelit. Serba salah manusia. Dikasih kebaikan, diluaskan rezekinya pelit. Dikasih sempit rezekinya ngersulo. Jadi tidak ada betulnya manusia. Nah, itu ciptaan asli manusia yang Allah sendiri yang menciptanya mengatakan begitu. Lalu Allah kecualikan orang yang sholat. Ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Yang tidak begitu itu orang yang sholat. Nah, kalau ada orang yang sholat kok masih begitu, masih apa, serba salah, ngersuloh dan sebagainya, ini berarti kongslet sholatnya. Sholatnya kongslet. Kemudian Allah juga mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan zikir kepada Allah itu jauh lebih besar. Jadi zikrullah, ingat kepada Allah itu jauh lebih besar. Bahkan sholat sendiri itu termasuk ingat kepada Allah. Karena sholat tapi kalau tidak ingat, ya ini pikirannya, ya, maka hanya dapat ya cuma gerakan fisik saja. Maka dikatakan wala zikrullahi akbar. Setelah Allah mengatakan sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu jauh lebih besar. Termasuk dalam sholat tadi, bukan berarti eling itu terus tidak sholat, bukan. Artinya la zikrullahi akbar di sini maksudnya ingat kepada Allah dulu. Paling besarnya ibadah yang lebih umum. Bahkan sholat sendiri masuk kepada zikir. Aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Al musalli, maka orang yang sholat, yang mukim li sholat, orang yang mendirikan sholat, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasul juga, diperintahkan oleh Rasul SAW, maka orang itu sholatnya itu pasti akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari inna sholata tanha, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau sholatnya seorang betul, ya pasti dia akan tercegah dari perbuatan kemungkaran dan perbuatan keji. Kok sholat tapi korupsinya tetap jalan, STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya ini berarti kongslet. Ya, bukan susu telur madu jahe. Sholat terus maksiat jalan, STMJ. Maka ya kok tidak mencegah, kok sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji, maka berarti ada yang keliru di dalam sholat tadi. Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna sholat kanat al-mu'minin kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban alal mu'minin, atas orang-orang mukmin itu adalah kitaban. Dia adalah satu kewajiban yang mawqutan, yang sudah ditentukan waktunya. Maka kata para ulama, sholat 5 waktu ini sehari semalam, tidak ada keleluasaan bagi orang
yang merasa dirinya itu muslim untuk dia meninggalkan satu pun daripada sholat tersebut, ya, selama akalnya masih sehat. Walaupun sakitnya bagaimanapun, selama akal warasnya masih sehat. Kecuali orang gila, ya, orang gila yang tidak wajib sholat. Selama akalnya masih sehat, dia tetap wajib. Na'am idza lam yastati' yusalli qa'iman mustaqilan. Memang syariat memberikan keringanan kalau dia tidak mampu untuk sholat berdiri, maka dia sholat mustaqilan, yakni berdiri dengan merdeka tanpa berpegangan pada sesuatu. Maka dia sholat berdiri dengan berpegangan pada sesuatu kalau dia masih mampu berpegangan. Dan ini yang perlu diperhatikan sebetulnya ketika seorang itu tidak mampu untuk sholat berdiri. Kadang mohon maaf, orang itu menggampangkan. Tidak mampu berdiri sedikit saja, dia sudah duduk, kadang pakai kursi. Bahkan dikatakan di sini, kalau dia tidak mampu, dalam kitab ini, kalau tidak mampu berdiri dengan lepas tanpa berpegangan, maka dia ya tetap berdiri tapi berpegangan pada sesuatu. Kalau dia mampu, pada tembok, pada apa, tungket umpama. Selama masih mampu berdiri, wajib berdiri. Jangan digampangkan. Ya memang agama itu memudahkan, tapi ya jangan digampang-gampangkan. Sakit dikit, duduk. Sakit dikit pakai kursi. Sudah duduknya tidak mau dibawa lagi, kadang pakai kursi di atas. Ya kecuali memang betul tak mampu, ya lain soal, itu lain bicara. Kadang menggampangkan. Padahal kalau di kitab-kitab fikih, kalau kita baca, kita pelajari tentang sholat, itu sampai dibahas oleh ulama fikih itu. Seumpama orang itu mampu untuk membayar orang untuk minta tolong dia diberdirikan, dia wajib, mampu dalam arti lebih dari nafkah yang dia harus dia keluarkan, punya kelebihan uang, bahkan bisa untuk membayar orang itu wajib dia mengupah orang untuk minta tolong. Umpama orang itu tidak mau kecuali diupah, kecuali ya ada anaknya, ada lain-lainnya masih bisa minta tolong. Sampai segitunya dibahas dalam fikih. Artinya memang agama mudah atau memudahkan orang untuk melaksanakan syariat. Tapi ya semua jangan sekedar dikira-kira. Ya jangan sekedar dikira-kira saja. Semua itu harus ada ilmunya. Seberapa kemudahan itu, apa rukhsah, keringanan-keringanan yang dibolehkan oleh agama. Wa dalam yakdir wa yusajjal kadzalik. Apabila dia tidak mampu berdiri, sudah memang sama sekali tidak mampu, maka apa? Maka dia sholat dalam keadaan duduk. Walam yastati, kalau tidak mampu lagi, duduk bagaimana terserah. Mampunya bagaimana? Seandainya tidak mampu kecuali bersila, ya bersila. Umpama seandainya tidak mampu kecuali dia selonjor, ya dia selonjor. Atau tidak mampu kecuali harus pakai dingklik, duduknya itu tidak bisa duduk di bawah, ya pakai bangku. Ya. Kalau tidak mampu juga duduk dengan cara bagaimanapun, lam yastati' famuttaji'an, maka berbaring ala jambil aiman, atas badan yang sebelah kanan. Ya, badan sebelah kanan di bawah, kepalanya di utara, kakinya di selatan ngadep kiblat. Kemudian kalau tidak mampu yang kanan, maka yang kiri. Ya, kalau badan gak mampu menghadap ke badan yang kanan di sebelah bawah, ya diputar badan yang sebelah kiri. Ya, jadi bagian tubuhnya ini yang menghadap kiblat. Ya, bagian tubuhnya ini menghadap kiblat. Jadi berbaring ujur ngalor itu kayak jenazah dikubur. Kalau tidak mampu juga, maka terlentang dengan, kalau bisa diangkat kepalanya, diangkat sehingga menghadap dengan wajahnya ke kiblat, dan juga dengan telapak kaki
jari-jari, ujung jari-jari kaki. Kalau tidak mampu kepalanya diangkat, ya sudah, berarti ya sama ujung jari kakinya saja yang menghadap kiblat. Nggak mampu juga, ya masih bisa ketip, ya ketip. Masih bisa dengan kepala isyarat. Tidak mampu ya mengedipkan mata, ya dengan isyarat mata. Tidak mampu juga menjalankan rukun sholat itu di hatinya. Tidak mampu juga ya disolati. Iya, tidak mampu sama sekali berarti disolati. Allah Ta'ala, Allah berfirman juga dalam surat yang lain, dalam surah Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Lalu khalafa min ba'dihim khalfun. Setelah Allah menceritakan generasi para nabi-nabi terdahulu, generasi orang-orang soleh terdahulu, lalu Allah mengatakan, maka mengganti mereka min ba'dihim, setelah mereka, setelah generasi-generasi yang soleh, maka akan mengganti mereka khalfun, satu generasi yang adha'us sholata, yang mereka itu menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawati, dan mereka selalu mengikuti kesenangan nafsu mereka. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan menghadapi daripada siksaan dari Allah SWT. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila solehan, dan beramal soleh. Ya. Jadi, dan dikatakan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil oleh Imam Zahabi dalam kitab Kabair, laisa makna adha wa taruku bil kuliah. Makna ayat tadi yang mengganti mereka generasi adalah generasi yang menyia-nyiakan sholat. Makna menyia-nyiakan sholat di sini, kata Abdullah bin Abbas, bukan meninggalkannya, bukan meninggalkan sholat sama sekali, lakin aqarwa an waqtiha, tetapi mereka akhir-akhirkan sholat itu dari waktunya. Bukan meninggalkan sholat, tapi mengakhirkan sholat dari waktunya. Itu yang dimaksud di ayat tadi. Akan mengganti dari generasi yang sholat itu generasi lain, yaitu yang sifat generasi itu adalah mereka menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Itu. Ya, kalau meninggalkan sholat ya tidak usah dibahas. Ya, tidak usah dibahas. Ini yang dimaksud menyia-nyiakan ini mengakhirkan sholat. Kalau Sa'id bin Musayyab Sayyidut Tabi'in dan imamnya para tabi'in mengatakan bahwa ala yusalli dhuhr hatta ya'ti al-'asr wa yusalli maghrib ila al-isya wa yusalli isya ila al-fajr wa fajr tul syams. Makna menyia-nyiakan sholat, katanya Sa'id bin Musayyab, adalah orang itu tidak sholat zuhur sampai menjelang asar atau asar baru sholat zuhur, dan tidak sholat maghrib sampai isya, dan tidak sholat isya sampai subuh fajar, tidak sholat fajar sampai terbit matahari baru sholat. Na'udzubillah. Faman mata wa musyra'atul ala, maka siapa yang meninggal dunia sedangkan dia tetap terus menerus dalam keadaan seperti ini, lam yatub, dan dia tidak taubat, au adahullah, maka Allah ancam orang itu dengan ghayyin, yalqauna ghayya, mereka akan menjumpai siksaan. Sebagian menafsirkan ghayyan itu atau ghayyin itu adalah jurang, satu jurang di neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat buruk baunya, dan buruk, busuk apa yang ada makanannya yang ada. Satu jurang di neraka itu namanya ghayyan atau ghayyin. Maka mereka akan menjumpai yang namanya ghayy ketika orang yang berbuat seperti itu. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka orang yang lalai. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu an sholatihim, dari sholat mereka itu sahun, lalai, bubur. Sahun, lalai dari sholat mereka. Ya. Maka celaka orang yang sholat. Ya. Kalau yang sholat saja, dan ini juga sama ditafsirkan
Orang yang sahun itu adalah ghafilun, anak lalai dari sholatnya, mutawin mengentengkan sholat, bukan tidak sholat. Lalai di sholat yang mengentengkan sholat. Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul SAW tentang sahun ini. Ya Rasulullah, apa sahun itu? Maka bersabda Rasulullah SAW, sahun adalah takhirul waqt, mengakhirkan waktu sholat. Ay takhirul sholat, ini mengakhirkan sholat dari waktunya. Sama humul musallin, sama musallin. Allah menamakan mereka orang-orang yang sholat, tapi mereka tak lama tahawanu. Ketika mereka mengentengkan sholat, mengakhir-akhirkan dari waktunya, Allah ancam dengan wailun, kecelakaan. Sebagian lagi mengatakan wailun itu jurang di neraka, itu syiddatul azab, kerasnya azab. Wakilah huwa wadin fi jahannam. Ada lagi mengatakan wailun itu adalah wail, itu jurang, salah satu jurang di neraka. Lau suyirat fi jibalud dunya, seandainya diperjalankan gunung-gunung yang paling besar di dunia di atas jurang wail itu tadi, ladzabat min syiddati harrih, maka akan meleleh gunung-gunung itu karena sangat panasnya. Dan ini jurang wail ini adalah tempat tinggal orang yang waliyadzubillah mengentengkan sholat dan mengakhirkan dari waktunya, kecuali kalau dia taubat kepada Allah SWT dan menyesal. Ya. Jadi celaka orang yang sholat itu orang yang lalai dari sholatnya, bukan tidak sholat. Ya. Kalau yang sholat saja masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Ya, tidak usah dibahas. Sudah lebih celaka lagi, na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kama yaqulu fa'ula'ikumul khasirun. Wahai orang yang beriman, dalam firman yang lain, la tulhikum, jangan sekali-kali melalaikan kalian apa amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, juga tidak pula anak-anak kalian, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud zikrillah di sini adalah sholat. Yang dimaksud mengingat Allah dalam ayat ini adalah sholat. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian daripada zikrullah, daripada ingat pada Allah, melalaikan daripada sholat. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang yang merugi. Qala al-mufassirun, maka para ulama mengatakan man ishtaghala bimali fi bai'i, orang yang sibuk dengan hartanya, umpama dalam jual belinya, penghidupannya, atau sibuk dengan ladang sawahnya, atau apapun yang dia miliki, sibuk dengan sholatnya daripada sibuk dengan anak-anaknya daripada sholat di waktunya, maka itulah faulaika humul khasirun, mereka itulah orang yang merugi. Nah, ketika kita sudah mengetahui tentang bagaimana ancaman Allah dan janji Allah bagi orang yang menjaga sholat dan ancaman bagi orang yang menyanyiakannya, maka juga Allah SWT, Rasul menegaskan, ula al-ahadu bainamus sholah fantaraka faqad kafar. Rasul, karena saking kerasnya Rasul tentang sholat ini, sampai beliau mengatakan perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang musyrik adalah sholat. Perbedaan antara kita dengan orang musyrik adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Maka Rasul juga bersabda, bainal abdi bainal kufri tarku sholat, antara seorang hamba Allah dengan kekafiran itu cuma dipisah dengan meninggalkan sholat. Maka Rasul mengatakan, siapa orang yang luput sholat asar, maka dia terhapus amalnya. Siapa orang yang luput sholat asar, maka dia terhapus amalnya. Rasul SAW juga bersabda, man taraka sholatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah putus dari dia tanggungan atau jaminannya Allah SWT. Allah berlepas tangan dari orang itu ketika dia meninggalkan sholat. Man hafadha sholat, siapa yang menjaga sholat, karena lahu nurun, maka sholat itu menjadi cahaya, keburhanun, sholat itu menjadi nuran, keburhanan, cahaya dan bukti nyata ketaatan dia, wanajatan. Sholat itu akan menjadi keselamatan pada hari kiamat. Kalau man lam yuhafidh alaihi, dan siapa yang tidak menjaga atas sholatnya, lam takun, maka tidak akan ada nur, cahaya bagi dia, tidak ada pula burhan,
bukti nyata bagi dia yang membela dia, tidak ada pula keselamatan di hari kiamat. Maka yaumul qiyamah Fir'aun wa Qarun wa Haman, Ubay bin Khalaf. Dan orang yang suka tadi mengakhirkan sholat, tidak menjaga sholatnya, maka dibangkitkan di hari kiamat bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf, salah satu kafir Quraisy, kepala kafir Quraisy, Ubay bin Khalaf. Kalau ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan hanya saja dibangkitkan orang yang meninggalkan sholat itu bersama 4 orang itu, Fir'aun, Qarun, Haman. Haman ini perdana menterinya Fir'aun. Orang pertama kali yang sujud pada Fir'aun adalah Haman, ya. Dan Ubay bin Khalaf yang mengganggu Rasul SAW, ya, ketika di Makkah, salah satu tetua daripada Quraisy, ya. Dikatakan adapun mereka ini, orang yang meninggalkan sholat, dibangkitkan bersama 4 orang ini, ya. Kenapa? Karena dia sibuk, ya, sibuk dengan hartanya umpama, sibuk dengan, ya, 4 orang ini sibuk dengan itu. Ada yang sibuk dengan hartanya seperti Qarun, ada yang sibuk dengan kekuasaannya seperti Fir'aun, ada yang sibuk dengan jabatannya seperti Haman sebagai Perdana Menteri Fir'aun, ada yang sibuk dengan dagangannya seperti Ubay bin Khalaf. Maka orang yang meninggalkan sholat itu dibangkitkan bersama 4 orang ini, bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan oleh Rasul, seorang kepada Rasul, datang kepada Rasul, apa amal yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasul? Maka kata Rasul, as-sholatu li waqtiha, sholat pada waktunya. Man taraka sholat fala dinalah. Orang yang meninggalkan sholat maka tidak ada agama baginya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Maka Rasul SAW itu mengatakan apabila seorang itu sholat, ya, dengan sungguh-sungguh di awal waktunya, maka naik sholat itu ke langit dan dia memiliki cahaya sampai sholat itu terhenti ke arsy. Di arsy itu kata beliau sholat itu akan memintakan ampun untuk orang yang sholat tadi, si amal sholat tadi, memintakan ampun untuk orang yang mengerjakan sholat sampai hari kiamat. Dan sholat tadi mengatakan hafizakallah kama hafizani, semoga Allah menjagamu sebagaimana kau menjaga saya. Namun sebaliknya seorang hamba sholat di bukan waktunya, maka akan naik sholat itu ke langit dan bersama dia ada kegelapan. Ketika sampai di langit, maka dilipat sholat itu seperti dilipatnya baju, kama yulafus thawb, ya, seperti dilipatnya baju yang usang, yang sudah lama dipakai. Lalu yudrab ya wajah, maka dipukulkan kepada wajah orang yang sholat. Maka berkata si sholat tadi, amal sholat tadi, dhayya'akallahu kama dhayya'tani, semoga Allah menyanyiakan engkau sebagaimana kau menyanyiakan saya, wa niyadzubillah min dzalik. Dan dikatakan la yaqbalullahu minhum sholatahum, Allah tidak menerima dari mereka itu sholat mereka, ya. Yaitu 3 kelompok. Man amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang mengimami satu kaum sedangkan kaum itu tidak suka kepada orang tersebut, ya, sholatnya tidak diangkat atau tidak diterima. Wa man istabada muharraran, orang yang memperbudak orang-orang merdeka, orang yang memperbudak orang merdeka, makanya juga tidak diterima. Rajulun atas sholat tadi baron, dan orang yang mendatangi sholat di akhir waktunya, ibadah tafuto, setelah luput waktunya sholat tadi. Kemudian juga dikatakan oleh Rasul SAW, man jama' baina sholati wa ghairi udhrin faqad ata baban mabul kabair. Siapa orang menjamak sholat tanpa uzur, 2 sholat tanpa ada uzur, bepergian atau sakit atau apa, maka berarti dia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Maka dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadis yang lain, malaki Allah mudhayyun lis-shalah, siapa orang yang menjumpai Allah dalam keadaan dia
menyia-nyiakan sholat, maka orang itu, kata Allah, kata Rasul, lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanati. Allah tidak akan menganggap satupun dari kebaikan orang tersebut. Allah tidak akan menganggap satupun dari kebaikan orang itu. Ini tidak dinilai amalnya yang lain. Wa malam, dikatakan, dan siapa yang tidak dianggap fala dinalah, atau malam yusol, siapa orang yang tidak sholat meninggalkan sholat berarti tidak ada agama bagi dia. Kemudian bahkan dikatakan para sahabat Rasul, menurut seorang tabi'in yaitu Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu, adalah para sahabat-sahabat Rasul itu SAW tidak memandang satupun amalan yang meninggalkannya itu kafir kecuali sholat. Menurut mazhab Hambali itu kalau dia sengaja, ya sesuai dengan firman sabda Rasulullah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan, berarti dia telah kafir secara nyata-nyata. Bahkan jenazahnya tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin menurut mazhab Hambali kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i masih dibedakan, dia meninggalkan sholat ini apa karena malas atau karena betul-betul apa? Ya, betul-betul mengingkari kewajiban apa? Kewajiban sholat. Ya, betul-betul mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia betul-betul mengingkari, ya ditanya kenapa tidak sholat, umpama katakan tidak wajib, atau dia mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah mengentengkan kewajiban sholat, berarti mengingkari kewajiban sholat. Nah, berarti ini na'udzubillah murtad, karena mengingkari satu kewajiban yang ulima minatin bid-darurah, yang sudah diketahui bahwa itu termasuk agama secara daruri, maka dia murtad, waliyadzubillah. Tapi kalau ditanya sholat itu dia tidak, kenapa tidak sholat, ya mungkin malas atau macam-macam, maka ini tidak dihukumi kafir, tapi tetap dalam syariat Islam tetap dihukum mati kalau dia tidak bertaubat. Ditunggu dulu taubatnya. Tapi ketika pun dia meninggal dunia, kalau dia tidak sampai mengingkari kewajiban sholat, tetap dalam mazhab Syafi'i tetap dihukumi dia muslim, disolati di kuburan, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Kemudian qala Aun bin Abdillah, innal abda khalaqahu su'ila anis shalah aw la syai'in yus'alu anhu. Dikatakan oleh Aun bin Abdillah bahwasanya seorang hamba apabila dimasukkan di dalam kuburnya, maka pertama kali yang ditanya tentangnya adalah sholat tadi. Wa in jazat lahu ridha fi ma duna dzalik min amali. Kalau sudah lolos sholatnya tadi bagi dia, maka baru akan dilihat oleh Allah amal-amal yang lainnya. Wa ilam tajuz, kalau tidak lolos sholatnya, lam yunzur, maka tidak akan dilihat fi syai'in min amali ba'du, daripada satu pun dari amal-amal yang lain. Bahkan Ibn Hazm Al-Andalusi mengatakan la dzamba ba'da syirki a'zam min ta'khir shalat waqtiha. Tidak ada dosa setelah kesyirikan atau kekafiran yang lebih besar daripada menunda sholat daripada waktunya, dan daripada membunuh orang mukmin tanpa ada hak. Itu dosa yang besar setelah kesyirikan atau kekafiran. Kemudian dan juga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga mewanti-wanti di dalam nasihat diniyahnya tentang masalah menjaga sholat ini. Di antaranya kata beliau sebagai dinukil di sini dari nasihat diniyah, ya, qaminal muhafadzah ala sholat, termasuk sikap kita menjaga sholat dan iqamah, mendirikan sholat adalah mubadarah, bersegera pada awal waktunya. Dan dalam hal itu, ini saya terjemahkan langsung, dalam hal itu ada keutamaan yang besar dalam mengawali sholat di waktunya, di awal waktunya. Dan itu kata beliau menunjukkan cintanya orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya dia untuk bergegas, bersegera dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera sholat. Maka Rasulullah bersabda, awal waktu ridwanullah, awal waktu adalah ridhonya Allah, dan akhir waktu adalah kemaafan Allah. Ya,
apabila orang tidak sengaja dia sampai mengakhirkan tanpa sengaja, maka itu ada kemaafan, rukhsah dari Allah SWT seperti orang yang menjamak karena sakit dan sebagainya. Wa inal abda sholat waktu, dan seorang hamba solat, melakukan solat dan tidak mengeluarkan dari waktunya. Kalau mafatu min awal waktu khairum min dunya wa ma fiha, dan apa yang luput, ya, min awal khairum min dunya wa ma fiha, apa-apa yang luput dari awal solat, takbiratul ihram itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan amat buruk, kata beliau, bagi orang mukmin yang dia masuk waktu solat sedangkan dia berada pada pekerjaan duniawi, lalu dia tidak meninggalkan pekerjaan duniawi itu untuk menuju kepada kefarduan Allah SWT yang sudah Allah tetapkan. Dan tidaklah itu, kata beliau, kecuali karena besarnya sifat lalainya orang itu, waliyadzubillah, dan sedikitnya pengenalan dia kepada Allah SWT, dan lemahnya kesenangan dia akan akhirat sehingga dia menunda. Dan termasuk menjaga solat adalah bagusnya sifat khusyuk di dalam solat, dari hudur, hadirnya hati di dalam solat, baik itu waktu membaca Quran atau ruku, sujud, ya, merasakan tunduk, merasakan ketundukan kepada Allah ketika ruku, ketika sujud, penuh hatinya dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah SWT, takdis, mensucikan Allah ketika tasbih dan sebagainya, menjauhkan diri dari afkar, dari pikiran-pikiran dan khawatir duniawiyah, lintasan-lintasan batin duniawi, berpaling dari hadithun nafas, daripada bisikan-bisikan jiwa, memperhatikan daripada solatnya, berupa ketika berdirinya dan sebagainya, ya. Dan juga khususnya ketika solat tarawih, kata beliau, hendaknya orang itu menjauhkan diri dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh, berupa cepat-cepat dalam solat, yang mana cepatnya itu karena saking cepatnya sampai merusak rukun dan syaratnya solat, dan cepat dalam bacaan, juga ruku dan sujud, waqtitaf wa nakar kana karil ghurab, dan mematuk seperti matuknya burung elang, ya, kayak ayam notol jagung. Fa sholatu ala hadzal wasf, maka solat seperti itu sifatnya itu fasidah, itu solat yang rusak, tidak dihitung, bahkan naudzubillah bisa mendatangkan dosa, karena seolah-olah naudzubillah bermain-main kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asan daripada dia solat tarawih itu sunnah, daripada begitu, daripada dihitung bermain-main, lebih baik ya, bukan kita nyuruh tidak solat, tapi lebih baik tidak solat daripada dihitung main-main sama Allah. Sudah tidak dapat pahala, malah mengundang murkanya Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan, kita kan gitu. Coba sikap kita tidak tenang ketika disuruh ngadep umpama ke presiden, orang pejabat, raja, itu kan kita dianggap main-main. Sama kita menghadap pada Allah seperti orang yang terlalu cepat tarawihnya, pakai kilat tarawih itu. Akhirnya bahkan dihitung sebagai main-main. Rupa qaimin laisa min qiyami ila sahar. Betapa banyak orang bangun malam tidak dapat apa-apa kecuali begadang. Tidak dapat pahala kecuali begadang saja. Dan juga hadis orang yang buruk solatnya itu sudah masyhur hadisnya. Ya, solat orang itu salam ke Rasulullah. Orang ini buruk solatnya, suruh kembali lagi. Kau solat lagi, kau tadi belum solat. Jadi Rasul menganggap solatnya tadi belum solat. Sampai 3 kali orang itu disuruh balik sama Rasul. Setelah sholat selesai, ngadep ke Rasul, beri salam ke Rasul. Rasul jawab salamnya, dia bilang, "Sholli, fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kau tadi belum sholat. Sampai 3 kali. Baru ketiga kali orang itu mengatakan, "Ajarkan saya ya Rasul, alimni. La uhsin ghaira hadza." Saya tidak cakap sholat kecuali yang saya kerjakan tadi, maka alimni, ajarkan saya sholat. Maka Rasul mengajarkan sholat itu dari awal ketika kau berdiri, maka ya, hendaknya kau mengagungkan Allah, takbirlah kau, dan seterusnya sampai salam diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu hadis tentang orang yang buruk sholatnya. Sebenarnya riwayat Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya dan juga Abu Ya'la. Ya.
Kata Rasul SAW, orang yang tidak sempurna rukuk sujudnya itu seperti orang yang nutul jagung, seperti ayam nutul jagung rukuk sujudnya. Itu seperti orang yang lapar, cuma makan 1 kurma atau 2 kurma, belum puas. Itu ibaratnya orang yang sujud dan rukuknya itu terlalu cepat. Ibarat orang makan cuma 1 kurma atau 2 kurma, belum puas. Kata Rasul SAW. Wallahu a'lam bishawab. Tunggu jalan mana? Ya. Iya. Oh iya. Iya kan. Iya bang. Langsung kan atau sudah mau ada? Terserah. Kalau orang yang dulunya pernah pernah nakal atau apa gitu, kita kan udah melalaikan sholat gitu. Terus kalau orang itu udah bertobat, itu apa kita wajib untuk memfoto atau gimana? Iya. Menebus sholat yang lama. Ya wajib tetap. Dia tetap wajib mengkodok orang yang dulunya nakal, dia belum dapat hidayah dari Allah sehingga sering meninggalkan sholat atau bahkan tidak sholat. Ketika dia sudah sadar, sudah tobat, ya salah satu bentuk tobatnya adalah syarat tobat itu selain menyesal, terus dia kemudian istighfar, minta ampun pada Allah, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Maka syaratnya kalau itu ada hak Allah, maka dia harus bayar puasa, dia harus bayar puasanya. Sholat harus bayar sholatnya. Kalau itu hak sesama manusia, kalau sama manusia itu ada 2, ada yang berupa harta, ada yang berupa non harta. Yang non harta seperti kita pernah ngerasani orang, itu kan bukan berupa harta. Kalau harta kita pernah ngambil hartanya orang secara batil, itu harta harus dikembalikan. Kalau harta, kalau bukan harta seperti ngerasani dan sebagainya, harus diperbaiki. Jadi minta halal. Bahwa saya dulu mungkin pernah begini, pernah memfitnah, pernah ini, maka harus minta halal pada orang. Jadi juga kepada Allah pun begitu. Harus kalau ada sesuatu yang ditinggalkan ya harus dibayar, sholat. Bahkan orang yang seperti ini yang sengaja meninggalkan sholat, karena dibedakan antara yang sengaja dan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja masih boleh ditunda kodoknya, besok lagi tidak apa-apa. Tapi kalau orang sengaja dahulu meninggalkan sholat, ini harus dia gunakan waktunya terus untuk kodok. Kecuali waktu yang memang digunakan untuk kebutuhan yang darurat, seperti buang air, makan, minum, bekerja untuk nafkah. Selain itu dia harus gunakan waktunya terus untuk membayar sholatnya. Walaupun sholatnya itu tidak harus maghrib dibayar maghrib, tidak harus, kapan saja boleh. Tapi untuk saya sering menyarankan supaya gampang ngitungnya gampang, ya sudah maghrib dibayar, isya dibayar, terus sampai. Bahkan jangan sholat sunnah dulu, buat apa dia sholat sunnah? Sholat wajibnya belum diatasi, belum dibayar. Mungkin jangan sholat. Wallahu a'lam. Masuk ya? Hah? Anjing. Surah Al-Fatihah.